Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Selamat pagi Pak Wawan. Iya, kita bertemu kembali dalam ibadah anak GKI Muntilan. Bagaimana kabar anak-anak semua? Wah, anak-anak sudah siap ya Pak Wawan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sudah cantik, sudah ganteng. Puji Tuhan. Anak-anak, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyapa teman satu dengan yang lain, menyapa kakak adik, dengan kita pujikan halo, hello, olah-olah. Anak-anak masih ingat? Yuk kita menyanyikan lagu halo, hello, olah-olah. Mari Pak Wawan. Kita akan menyiapkan hati kita akan berdoa untuk pimpinan Tuhan supaya dalam ibadah pagi hari ini kita akan dituntun Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, anak-anak-Mu semua yang di rumah dan kami semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami akan memuji nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami dengan tuntunan dan berkat Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang baru sakit atau tidak bisa mengikuti ibadah ini. Engkau tengok suatu persatu mereka dalam keadaan mereka dan Tuhan berikan kembali sukacita hadir di dalam tengah-tengah kami dan supaya kami senantiasa kuat, supaya kami bergembira, supaya kami dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas pimpinan Tuhan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Iya anak-anak, kita harus senantiasa bersukacita karena kita senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Jadi jangan sedih, jangan susah, walaupun dalam keadaan itu pun kita harus berpengharapan di dalam Tuhan, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Untuk memujikan lagu kedua, kita akan pujikan Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi.
yang luar biasa, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Broto. Nanti kita akan mendengarkan apakah itu PHK anak-anak. Tunggu ya, kita akan menyiapkan hati kita akan memuji apa Pak Wawan? Tabur firman. Iya, biar firman Tuhan hadir di kita, di setiap hati kita akan pujikan tabur firman. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di kebaktian minggu pagi. Pada kebaktian anak minggu pagi hari ini kita akan membahas, yaitu akan membaca, merenungkan firman Tuhan, diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Tapi sebelum itu, mari adik-adik bersama Pak Broto kita berdoa dulu. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, boleh membaca firman-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami supaya apa yang menjadikan keberadaan kami boleh bisa berharap kepadamu tentang firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Kabarnya? Selamat berjumpa lagi, tetap dengan protokol kesehatan. Pada pagi hari ini kita mengambil tema Tuhan itu tidak PHK. PHK apa? Pemberi harapan kosong. Jadi Tuhan itu tidak PHK. Tuhan kita yang hidup itu pasti memberi kita janjinya dengan firman-Nya yang luar biasa. Pada pagi hari ini, yaitu kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37, yaitu tentang perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Untuk perempuan Sunem itu, nama Sunem itu diambil dari kampungnya. Karena Nabi Elisa kerap kali keluar kota dan melewati daerah kampung Sunem itu. Maka dinamakan perempuan Sunem. Karena perempuan Sunem ini, nama kampung itu, dia baik sekali. Nabi Elisa pada saat keluar kota, dia singgah di situ, itu dibuatkan dengan keluarganya, dari keluarga Sunem dibuatkan seperti kamar sendiri. Jadi Nabi Elisa dibuatkan oleh keluarga itu, dari perempuan Sunem itu, sebuah kamar sendiri. Nah itu. Nanti pada pagi hari ini Pak Broto akan memutarkan sebuah film yang luar biasa untuk adik-adik dan Pak Broto juga. Tapi sebelum itu Pak Broto pengen bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami peristiwa yang sulit
di hari-hari ini? Pernahkah? Entah itu dalam PJJ, pelajaran jarak jauh, kadang-kadang mengalami kesulitan, entah itu kuotanya, jaringannya, HP-nya, laptopnya, dan sebagainya, mengalami kesulitan. Begitu juga dengan hubungan dengan keluarga. Kemudian apalagi dengan keadaan sekarang, dengan pandemi sekarang. Pernahkah adik-adik mengalami kesulitan? Ini pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan kedua, kalau mengalami kesulitan, apa yang adik-adik lakukan? Mengalami kesulitan, terus kemudian sebagai anak Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan? Gimana adik-adik? Ya, berdoa. Nah, ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan terhadap keadaan ini. Tetap bersyukur dan berdoa dan menyerahkan diri. Di situ nanti pasti Tuhan akan berikan jalan. Dengan kita berdoa, dengan kita percaya pada Tuhan, pasti akan menemukan sebuah jalan keluar dengan baik. Nah, pada pagi hari ini, Tak Broto yang sudah janji tadi ingin memutarkan sebuah film tentang perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Di situ nanti akan digambarkan harapan yang besar dari perempuan Sunem ini tentang anak. Dia sudah tua, sudah berumur, tidak punya anak. Tapi Nabi Elisa akan menolong, memohon dengan Tuhan supaya keluarga ini punya anak. Begitu juga setelah punya anak, anak satu-satunya itu sakit, bahkan mau meninggal. Dengan imannya, dengan kepercayaannya, perempuan Sunem ini memohon pada Nabi Elisa, melalui Nabi Elisa mohon pada Tuhan supaya anaknya bisa sembuh, bisa kembali seperti semula. Nah, itu yang luar biasa. Oke adik-adik, tidak lama-lama Pak Broto pengen memutarkan sebuah film tentang perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya.
Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Bagaimana adik-adik? Dalam film tadi yang adik-adik lihat, Tuhan tidak pernah PHK, memberi harapan kosong. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita dengan baik. Tadi dalam film, Elisa meyakinkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, yang tidak memberi harapan kosong. Nah, ini dalam film tadi, perempuan Sunem dengan keluarganya sudah usia lanjut, tidak punya anak. Melalui Nabi Elisa, dengan doa Nabi Elisa, perempuan Sunem bisa hamil, bisa punya anak. Setelah anak sudah kebesar, anak sakit dan meninggal. Kemudian dengan imannya perempuan Sunem tadi mencari Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berdoa pada Tuhan dan anaknya bisa sembuh, bisa hidup kembali. Ini luar biasa. Dari film tadi bisa digambarkan bahwa iman dari keluarga itu, terutama perempuan Sunem, itu luar biasa, yang patut kita teladani. Dia punya iman yang luar biasa dan punya pengharapan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, tidak memberi harapan yang kosong. Nah, dalam sekolah minggu hari ini ada ayat yang luar biasa, yaitu Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang yang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang yang fasik menjadi sia-sia. Saya ulangi lagi, Pak Broto ulangi lagi. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi harapan orang yang benar, benar dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, itu orang benar. Maka dia punya harapan yang sukacita. Semoga firman Tuhan atau tayangan dari film tadi bisa menggambarkan kepada kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih dan mari kita berdoa untuk firman pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan pelajaran yang luar biasa pada kami melalui perempuan Sunem
yang sudah percaya pada Engkau, bahwa perempuan Sunem dengan imannya yang luar biasa, dengan menyerahkan dirinya kepada Engkau dengan imannya, dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak memberi harapan kosong buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melihat, dan semoga firman Tuhan bisa memberikan pencerahan buat kita menjadi orang-orang yang benar. Biar harapan itu menjadi sukacita. Terima kasih, sampai jumpa lagi, God bless you. Terima kasih Pak Broto. Anak-anak, jadi kita tahu ya tadi ya, jadi PHK itu apa? PHK itu adalah pemberi harapan kosong. Kalau di dalam Tuhan nggak ada tuh pengharapan kosong. Selalu di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, pasti ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada mukjizat. Kalau anak-anak setia dan anak-anak selalu berdoa di dalam Tuhan dan menyerahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi tidak ada namanya pengharapan kosong ya. Tidak ada PHK ya. Iya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan mukjizat itu nyata. Mari Pak Wawan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di
ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Iya anak-anak, yakini dan imani ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat itu nyata. Anak-anak, ibadah pada pagi hari ini berakhir. Ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.